Selamat sore kepada teman-teman. Selamat datang dalam ibadah Minggu sore. Marilah kita masuk ke dalam ibadah sore hari ini, mengambil saat teduh sejenak. Kami undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Marilah memuji Tuhan, karena sungguh besar Allah kita, bila kulihat bintang gemerlapan. Senantiasa setia untuk mengundang kami berkumpul beribadah, walaupun masih kami laksanakan secara online. Namun biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami di dalam ibadah pada sore hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan kiranya memberkati para anak-anak-Mu yang bertugas melayani Engkau di dalam ibadah sore ini. Alat-alat semuanya yang dipakai, Tuhan berkarya memberkati dan menyertai kami semuanya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seutuhnya ibadah sore ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita langsungkan ibadah Minggu Prapaskah yang ke-5 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin.
Sungguh karena Allah telah menebus kita, dan tentunya kasih-Nya selalu melingkupi kita sepanjang hari. Perbuatannya pun dapat kita rasakan selama ini. Sungguh hebat Allah kita, telah membebaskan kita dari penghukuman. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hebat. Boleh kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita pujikan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Kita mengakui setiap hari, setiap waktu kita melakukan kesalahan berulang-ulang yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Namun di balik itu, kasih Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari tunduk dalam penyesalan dan mengaku dosa. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
kita pasti mengakui keterbatasan kita akan kesalahan yang kita buat setiap hari. Namun Tuhan dengan murah hati memberikan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karya nyata penyelamatan Allah kepada manusia telah terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita patut bangga dengan Allah atas karya-Nya, karya terbesar. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau berkarya memberikan keselamatan bagi kami. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami memberikan diri kami, menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, kiranya Engkau menguasainya dengan hikmat dan Roh Kudus, sehingga dapat menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, maka berfirmanlah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, selamat sore saudara-saudara, teman-teman para muda, remaja, dan juga siapapun para adiuswo yang mengikuti ibadah ini. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitakannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Tuhan
Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan memelihara firman-Nya. Hosiana. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah masuk minggu Prapaskah yang ke-5. Dan itu sudah mendekati Jumat Agung, mendekati Minggu Paskah, mendekati peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus yang akan kita peringati bersama. Maka oleh karena itu saya kemudian terpikir untuk mencoba mengajak diskusi teman-teman, mengajak diskusi saudara-saudara baik yang ada di manapun berada. Saya akan mengajukan satu pertanyaan begini. Kita semua percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Kita semua percaya Yesus itu mati di kayu salib. Maka pertanyaannya, menurut saudara, menurut teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah semuanya, menurut saudara, kematian Yesus di kayu salib itu merupakan atau menunjukkan wujud tentang Allah yang menghukum atau Allah yang mengasihi? Bagaimana? Menurut teman-teman, para petugas yang bisa hadir di tempat ini, adakah yang mau berpendapat? Menurut saudara, kematian Yesus di kayu salib itu merupakan Allah yang menghukum atau Allah yang mengasihi? Bingung kayaknya nih. Iya, mari kita coba perdalam bersama-sama. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa wah, kematian Yesus di kayu salib itu ya, itu merupakan wujud tentang Allah yang menghukum. Kira-kira kalau ada yang berpendapat seperti itu, apakah pendapat itu salah? Tidak juga, tidak salah. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus berada di salib, saat itu ia benar-benar menjadi manusia yang secara utuh menanggung dosa saya dan saudara semuanya. Dan kita tahu bahwa dosa harus dihukum mati. Maka ketika kematian Yesus itu, kita juga bisa mengatakan bahwa ini merupakan wujud bahwa Allah sedang menghukum, tetapi menghukum dosa. Namun demikian, walaupun kita melihat pemahaman ini memang tidak salah, tapi kalau kita hanya berpedoman dengan pemahaman ini, menurut saya ini akan menimbulkan dampak yang tidak selalu pas. Kok bisa gitu? Ya. Karena ketika kita hanya bicara soal Allah yang menghukum dosa, Allah yang menghukum kesalahan dan seterusnya, maka bayangan atau mindset yang terbawa di dalam diri orang itu adalah wah, Allah akan selalu menghukum, Allah akan selalu menghukum. Maka bagi dirinya ia memahami Allah itu hakim yang selalu menghukum. Nah, kalau seperti itu terus, maka akhirnya mendorong orang-orang ketika mau berbuat baik, berbuat kebenaran, motivasinya adalah supaya aku tidak dihukum. Jadi kalau kita mau berbuat baik, menolong temannya, menolong adiknya, saudaranya, eyangnya, kalau kita mau membantu orang lain, kita mau melayani di gereja, itu semua dilakukan karena merasa bahwa wah, karena Allah itu kan suka menghukum yang berdosa. Nah, kalau aku tidak melakukan ini nanti aku dihukum. Yang terjadi malah seperti itu. Dan lama kelamaan maka melakukan kebaikan itu, yang takut dihukum itu hanya akan menjadi beban, menjadi tuntutan yang memberatkan. Dan lama kelamaan kita juga akan bosan. Bosan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena waduh, ngene-ngene terus yo.
Tapi ini orang ngono aku kok dihukum, ya wis ra apa-apa. Ibaratnya ketika kita mungkin teman-teman yang sudah dewasa, sudah pemuda, kemana-mana misalnya pakai kendaraan bermotor, kita pergi pakai helm. Kenapa pakai helm? Lah soalnya enek polisi. Punya orang gue helm kok ketilang. Iya pakai helm karena takut nanti kena tilang, nanti kena hukuman. Mestinya kan tidak sebatas itu. Nah oleh karena itu justru melalui bacaan hari ini kita bersama-sama diajak untuk melihat tentang kematian Yesus di kayu salib dari sudut pandang, dari cara pandang yang berbeda, yang lebih jauh, lebih dalam, lebih besar maknanya daripada sekedar hukuman. Yaitu apa? Kematian Yesus di kayu salib adalah wujud Allah mengasihi manusia. Pemahaman ini lebih luas. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat di dalam bacaan hari ini, secara khusus ayat yang ke-24 tadi dikatakan biji gandum itu kalau tidak diapa-apakan ya hanya sebutir biji saja. Tidak diapa-apakan, didiamkan, hanya sebutir biji saja. Tetapi ketika ia ditaburkan di dalam tanah yang subur, maka kalau ini secara secara hukum pertanian itu kalau biji itu ditaruh di penanaman itu pasti juga biji itu mengalami kematian dulu, setelah itu baru bertumbuh dan berbuah. Nah, apa kaitannya dengan kematian Yesus? Ya, kematian Yesus satu orang tapi esa. Kematian Yesus, melalui kematian Yesus memunculkan atau mengakibatkan buah yang begitu luar biasa, mengakibatkan peristiwa yang sungguh luar biasa karena kematian Yesus, melalui kematian Yesus manusia menjadi hidup kembali. Manusia yang telah mati karena dosa dihidupkan kembali melalui kematian Yesus. Maka dari situ kita melihat Allah itu melihat kita mesake, melihat kita manusia yang memprihatinkan, butuh ditolong, maka Allah mengaruniakan Yesus dan Yesus harus mati terlebih dahulu, barulah kita semua bisa hidup, tertolong. Nah maka apalagi kalau kita membayangkan pada zaman itu, ketika pada masa Yesus hanya ada Yesus saja yang berkarya pada waktu itu, maka sasarannya tidak bisa luas, paling hanya sekitaran Israel. Tetapi melalui kematiannya, lalu kemudian ia bangkit dan seterusnya sampai pada akhirnya menurunkan Roh Kudus untuk menyertai setiap orang, memberitakan keselamatan, memberitakan anugerah, memberitakan kasih yang sangat besar ini, melampaui hukuman ini kepada semua bangsa, termasuk saat ini sampai kepada kita semua. Kita bisa menerima berita tentang anugerah kasih yang sangat besar itu ya melalui mereka ini, melalui kematian Yesus ini. Kalau tidak ada itu ya kita gak akan bisa bersama-sama menghayati kasih yang begitu besar ini. Nah kalau begitu, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima, orang-orang yang sudah dihidupkan kembali oleh karena kasih yang begitu besar itu, maka apa tanggung jawab yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Allah melalui kematian Yesus? Kita melihat tadi di ayat yang ke-25 ya. Ayat yang ke-25 ya, saya bacakan.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Apa yang kita pelajari dari satu ayat ini, saudara-saudara? Apa maksudnya? Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi yang membenci nyawanya di dunia ini justru akan memperoleh nyawanya dalam kehidupan yang kekal. Saya melihat justru di sini mengajak kita untuk bukan berarti terus ya wis kita bunuh diri aja, bukan begitu. Tetapi bagaimana membawa hidup kita dalam sikap ketundukan kepada Allah. Menundukkan diri, menundukkan ego, merendahkan ego demi mentaati Allah. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah menerima anugerah, menerima kasih Allah yang begitu besar itu, yang melampaui dari hukuman itu. Allah tidak hanya sekedar menghukum dosa. Allah memang menghukum dosa, tetapi juga setia menantikan kemauan kita, ketundukan kita untuk bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengarahkan pandangan hidup kepada Tuhan. Dan memang menundukkan ego, menundukkan diri itu bukan hal yang mudah. Harus ada pengorbanan, harus ada penyangkalan diri. Sebagai salah satu contoh yang sangat dekat dengan kita adalah mengenakan masker. Ketika pelaksanaan rekaman ini, berarti seminggu yang lalu ya, rekaman ini sempat terpikir, apa nggak usah pakai masker ya? Tapi kemudian kita bersama-sama menyadari bahwa tetap pakai masker lah. Kenapa? Karena kita sadar, kita mengetahui bahwa ini adalah yang baik, yang kita yakini pantas untuk diperjuangkan. Nah tapi nanti nyanyinya pengap. Loh sama, yang renungan juga pengap. Apalagi kacamatanya kegeden, ngosot terus dari tadi. Tapi itulah upaya kita untuk terus menerus. Dan ketika kemarin sekian hari yang lalu sebelum pelaksanaan rekaman ini ada latihan. Di dalam latihan pun saya juga mencoba melihat, memandang satu dengan yang lain. Ternyata semuanya juga maskernya nggak dilepas. Maka menurut saya itu loh yang dimaksud dari penundukan atau merendahkan ego. Tidak hanya mementingkan diri sendiri atau merasa loh, aku kan kuliahnya kedokteran, wah apalagi aku sudah dokter, tidak apa-apa yang penting jaga jarak dan pakai face shield misalnya begitu. Oh siapa bilang begitu bisa? Bahkan ada tulisan yang mengatakan kalau bahkan hanya foto bersama aja, sebisa mungkin jangan melepaskan masker. Walaupun pakai face shield, harapannya juga tetap pakai masker. Karena apa ya? Katanya penularan ini lewat udara dan seterusnya. Maka ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah tanggung jawab orang-orang yang sudah dihidupkan oleh kasih Allah yang besar yang melampaui hukuman itu. Hidup di dalam penundukan diri, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, mentaati Tuhan, dan tidak merasa aku yang paling bisa, aku yang paling ngerti, aku yang paling pinter, maka aku rasa melu ngurusi liyane, aku tidak mau mendengarkan orang lain. Bukan begitu. Tetapi terus menerus melakukan apa yang kita yakini itu baik, itu pantas diperjuangkan untuk memuliakan Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang tercatat di dalam ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapaknya. Ternyata tugas kita yang kedua sebagai orang-orang yang dihidupkan itu adalah melayani Tuhan. Dan tadi dikatakan kapanpun dimanapun aku berada, disitulah pelayanku berada. Salah satu tugasnya atau kedua ya, tadi sudah satu. Yang kedua adalah melayani Tuhan. Masalahnya di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan dulu. Nggak bisa yang sekedar pelayanan tapi tanpa mengikut Tuhan. Dan saya mencoba melihat kata mengikut itu ditulis dari kata akoloteo dari bahasa Yunaninya, dan memang maksudnya adalah mengikuti. Tetapi pada zaman itu kata ini dilaksanakan dalam nuansa mengikuti dan benar-benar memotokopi atau meneladan sang tuanya itu. Maka kalau kita bicara sekarang melayani aku, itu berarti harus mengikut aku. Nah, maka ketika kita juga bicara melayani Tuhan, maka kita juga harus hidup mengikut Tuhan atau meneladan Tuhan. Jadi secara gampangnya itu melayani Tuhan itu tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang mungkin bahasanya rohani aja gitu. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana melakukan itu dalam motivasi yang benar. Motivasi yang meneladan Kristus. Maka sebenarnya kita belajar dari Yesus ya. Tidak jauh dari bacaan ini ke depan itu dikisahkan Yesus membasuh kaki para murid. Itu menunjukkan tentang melayani yang betul-betul tulus, betul-betul penuh pengorbanan. Maka ini juga menjadi panggilan bagi kita ketika kita mengingat tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dihidupkan itu, maka mari kita hidup melayani Tuhan. Wujudnya apa? Banyak sekali. Tetapi yang terpenting bukan sekedar wujud pelayanannya, tapi motivasinya. Tentang mengikut Tuhan, tentang meneladan Tuhan di dalam melayani. Kalau kita mau melayani di bagian musik, bagian WL ya, worship leader, singer. Itu kita lakukan bukan hanya sekedar menyalurkan hobi saja. Tetapi bagaimana kita melihat keteladanan yang dilakukan oleh Yesus, ia melayani para murid dengan tulus hati, ia melakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu pula lah yang kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa melayani Tuhan itu adalah tugas dan tanggung jawab orang-orang yang sudah dihidupkan. Siapa itu? Saudara dan saya. Untuk itu, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah yang sungguh melampaui hukuman, kasih Allah yang melebihi daripada sekadar penghukuman, karena kasih Allah yang menghidupkan kita itu, maka mari bersama-sama kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah dihidupkan oleh karena kasih Allah, yaitu hidup dalam penyangkalan diri, hidup dalam penundukan, hidup dalam kerendahan ego, tapi justru taat kepadanya, dan hidup melayani Tuhan. Wujudnya banyak sekali. Tetapi yang terpenting adalah motivasinya, yaitu tulus, seperti yang kita teladani, seperti yang kita bisa pelajari dari yang dilakukan oleh Yesus. Tulus melayani Tuhan, melayani baik melalui kegiatan-kegiatan gerejawi, melalui dimanapun saudara-saudara berada. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. Mari kita wujudkan
dan berikan pelayanan kepada Tuhan yang terbaik melalui sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Mari kita bersama menyatukan hati untuk berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang melampaui penghukuman, karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang menghidupkan kami kembali dari kematian atas dosa. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Kami boleh hidup di dalam penundukan terhadap perintah-perintah-Mu. Kami boleh hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan ego kami di hadapan Tuhan. Dan juga kami bisa hidup melayani Tuhan melalui apapun yang bisa kami wujudkan, di mana dan kapan, serta kepada siapapun. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan untuk mewujudkan firman-Mu ini. Di tengah-tengah sukacita ibadah ini Tuhan, kami bersama mengingat tentang saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan di studinya, pergumulan di pekerjaannya, pergumulan dalam mencari pasangan hidup, pergumulan di dalam keluarganya. Kiranya Tuhan berkarya memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga mereka tetap mengingat bahwa mereka hidup di dalam kasih Allah yang begitu besar yang menghidupkan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dan diberi semangat untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan juga membukakan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulan mereka semua. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, baik itu yang dirawat di rumah masing-masing, baik juga saudara-saudara kami yang mungkin masih menjalani isolasi. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan iman yang tetap teguh percaya kepada-Mu, sehingga mereka semua boleh dikuatkan dan menuju kepada pemulihan, sehingga pada akhirnya nanti mereka juga boleh kembali bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah dihidupkan kembali melalui kasih-Mu yang begitu besar. Tentu kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKJ Semarang Barat, para pelayan-pelayan Tuhan, itu majelis gereja, para pengurus komisi, panitia-panitia, tim-tim khusus, dan semuanya jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami semua boleh memiliki rasa kekeluargaan yang erat untuk bisa membangun gereja Tuhan ini menjadi gereja yang berfungsi, mewartakan keselamatan dan juga memelihara keselamatan bagi setiap jemaat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan tentu kami masih banyak permohonan yang harus kami sampaikan kepada Tuhan. Tetapi dalam keterbatasan ini, kiranya Engkau yang lebih mengenal kami berkarya terhadap segala sesuatu
yang menjadi kerinduan dan permohonan kami ini. Maka seru dan doa ini memang jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan lebih mengenal, lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, menjadi kerinduan dan permohonan kami. Oleh karena itu berkaryalah ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu GKJ Semarang Barat. Dan doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita bersama dengan umat di sepanjang segala abad dan tempat. Mari kita memperbarui pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menghaturkan persembahan yang didasari oleh kitab Mazmur 107 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari saudara-saudara kita bawa persembahan ini di dalam doa dan nanti kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati dan menyertai kami, sehingga pada saat ini kami juga diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menyucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati
setiap jemaat-Mu yang dengan setia berkenan memberikan persembahan, dan biarlah dalam kehidupan sehari-hari juga melimpah akan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur ibadah sore ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan apabila kami akan melanjutkan ibadah yang nyata kami dalam kehidupan sehari-hari, kiranya Tuhan memberkati, menolong dan memampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah dihidupkan kembali melalui kasih-Mu yang besar melampaui penghukuman. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun firman itu dilakukan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita pujikan sebab Tuhan Maha Besar. Masih dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sorak-sorai.